Cepat dong! Aku lagi buru-buru! Semua mundur! Ayo, cepat! Preman pasar datang lagi! Kuhabisi kalian! Dasar bocah, berantem sana. Jangan ganggu di sini. Ngacau cucuku belajar. Pelanggan pun kaget. Dasar penjual ikan, berisik lagi, ku bubar kiosmu. Si rambut kuning berani juga. Yang terakhir buat nenek marah. Rumput kuburnya sudah 3 meter tinggi. Aku hitung sampai 3. Kalau belum pergi, jangan salahkan aku kasar. 1. Tak tahu diri ya. Hajar dia! Siapa berani ganggu di wilayahku? Ingin mati ya? Bang Harimau, wanita ini... Pusare! Tigor, kalau tak bisa atur anak buahmu, tak usah tinggal di kota Jaya. Baik, akan kuberi hukuman. Bu Sari, istirahatlah. Kami pergi sekarang. Bapak, Putra Salju revenue melebihi triliun. Ini laporan keuangan. Silakan lihat. Ada kabar orang yang kucari? Maaf, Bu Direktur. Sudah terlalu lama. Belum ada petunjuk. Cari terus. Kabari aku kalau ada kabar. Cepat pergi. Di sini tak baik. Baik. Nenek, kenapa nenek begitu ingin cari keluarga? Sekarang kamu sudah jadi Direktur Putra Salju Nusantara. Aku, orang tuaku, Bibi, masih kurang. Karena mereka, keluarga kandung nenek. Meski aku bangun sendiri bisnis sebesar ini, tapi nenek masih ingin bertemu orang tuaku dan saudara-saudaraku. Bapak, ini adikmu? Sepertinya. Mau ikan apa? Mau ikan apa? Adik, akhirnya aku temukan kau. Kalian siapa? Aku kakakmu. Kau sebenarnya putri sulung, keluarga Maya. Aku putri keluarga Maya. Iya, kau hilang 40 tahun. Sekarang ayah sudah tua, selalu cari kau. Ayo ikut kami pulang. Ini cucumu, pas banget. Ayo pulang bareng. Tunggu dulu. Keluarga Maya, keluarga terhormat Kota Jaya. Putri Maya malah ikan di sini. Bau ikannya. Tak merasa jijik? Mau pulang juga boleh. Siapkan diri dulu. Jangan bikin keluarga Maya malu. Hina banget. Kalau mereka tahu siapa nenek sebenarnya, seru deh. Baik. Kalau begitu Maya, kami pulang dulu. Selesai siap, cari kami. Rama, cepat siap-siap. Nenek aja ketemu kakek besar. Nenek ganti baju dulu ya. Tapi menurutku, kayaknya mereka tak menyambut kami. Tak apa. Kalau mereka anggap kami keluarga, kita bisa hidup rukun. Nenek tak keberatan urus keluarga. Tapi kalau mereka jahat, nenek juga tak bisa dihina. Nenek mau ajak ke keluarga Maya ketemu kakek besar. Acara ditunda. Lihat pengumuman. Maaf, Palim. Kontrak hari ini tak bisa ditandatangani. Bahas nanti saja. Segera siapkan mobil. Hari ini aku pulang. Kau juga pulang. Kali ini ke keluarga Maya. Harus bawa sesuatu. Jangan dihina keluarga Maya. Aku datang buru-buru, tak bawa apa-apa. Kau? Aku juga tak siap. Buruan pulang, jadi lupa. Apa yang kau pegang? Aku tak pegang apa-apa. Ibu, bawa porselen Cina dinasti Tang ini berikan kakek. Pasti bangga. Kau, maaf. Bang, persaingan pewaris selalu begini. Ibu, katanya selain kakek Maya, anggota keluarga Maya lain tak disukai. Atau aku temani kau? Tak usah, kalian kerja saja. Aku ajak Rama saja. Lagian satu keluarga, apa bisa lakukan? Lagian ibu sudah tua, apa yang belum kurihat? Baiklah. Tenang saja, Ayah. Aku akan jaga nenek. Benar-benar kucupan nenek. Ayo, kita pergi.
Ini putri sulung keluarga Maya. Kok kasar banget? Katanya suaminya meninggal. Dia jual ikan cari nafkah. Kali ini dia beruntung. Bisa kembali ke keluarga Maya. Betul, beruntung. Dapat rezeki nomplak. Ngapain ribut? Ini putri sulung, jangan sombong. Putri sulung, kakek menunggumu, biar aku antar. Oh ya, jaga-jaga. Ini semua untuk kakek. Jangan rusak. Jual ikan saja. Barang bagus apa? Putri sulung, saat kamu hilang, kakek sangat sedih. Kakek mengadopsi anak bernama Rina Maya. Dia sering sakit, sifatnya lemah. Nanti ketemu, jangan sampai menyakitinya. Menyinggung? Di rumah sendiri harus lihat muka orang. Maaf ya. Baik, ayo. Ayah, Kak Fajar, kakak. Kak Tigor, kakak. Aku tahu tak pantas menempati posisi kakak. Kini kakak kembali, aku pergi. Tak boleh ganggu kakak bahagia. Rina, apa kamu bilang? Selama ini, kita sudah anggap kamu adik kandung. Betul. Rina, kamu sakit, jangan pergi. Ini rumahmu. Putri baru pulang, tak sehebat kamu. Kita paling sayang kamu. Betul, Rina. Jangan sedih. Kita keluarga. Adik, kamu datang. Cepat, dukung Rina. Dia sedih. Dukung dia. Dia tinggal gratis di keluarga Maya. Kini aku kembali, dia malah merasa disakiti. Ngapain nangis? Sudah besar kok. Cuma bisa nangis. Putri, kamu gila? Rina itu lembut. Kok berani pukul dia? Kakak, aku tahu kau benci aku. Aku kembalikan semua kepadamu. Aku pergi saja. Memang benar, si licik selalu disukai. Sayang, kau salah usik orang. Oke, kau yang bilang. Jangan menyesal. Rama, bantu nenek. Kita antar. Baik. Maaf. Aku tahu. Dia takkan usikku depan banyak orang. Kau yang bilang. Kembalikan semuanya. Untung kau belum pergi. Kau keterlaluan. Rina sudah terbiasa hidup mewah. Gimana dia hidup tanpa keluarga Maya? Betul. Kau harus tekan dia sampai mati. Salahkan orang tua. Harusnya dia rasakan susah hidup. Oh ya, warung ikanku. Kalau dia tak ada cara, bisa ku beri dia. Bisnis lancar. Cuma 200 juta. Ayah, Putri sudah terbiasa liar. Ini keluarga Maya. Sebagai putri, tak punya sopan santun. Cepat tegur dia. Kakek besar, jangan marah. Nenek tak sengaja. Kayaknya keluarga Maya tak menyambut kami. Kami pergi sekarang. Pergi saja. Kau pergi, rumah jadi tenang. Baru pulang, rumah jadi kacau. Diam semua! Apa? Kakek mau usir aku dan Rama. Anak bodoh, kau putri kandungku. Rama juga anak baik. Aku sayang padanya. Mana mungkin usir kalian? Masih punya hati. Satua tetap sayang cucu. Meski kau putri kandung, hubungan aku dan sahabat lama selama ini, apa yang kau punya untuk bandingkan? Putri Maya, Rina itu baik hati. Jangan terus-terusan. Berani ganggu dia, jangan salahkan aku. Tak peduli hubungan darah, aku takkan segan padamu. Cukup, Arya. Jangan banyak omong. Pengurus, antar Putri dan cicitku istirahat dulu. Ada urusan, kita bahas saat makan malam. Baik. Maaf, Tawat. Ayo makan. Raffi sekolah di SD terbaik. Hari ini lagi dipuji guru. Tata, Rama sekolah di mana? Rama tak suka sekolah. Aku tak suruh dia. Kakak, pendidikan anak tak boleh ditunda. Kau harus tahu, pendidikan yang baik modal masa depan anak. Raffi, hari ini di sekolah belajar apa? Tunjukkan ke kakek besar. Kakek besar, aku bacakan puisi. Di depan kasur cahaya bulan. Kira-kira salju di tanah. Angkat kepala, lihat bulan. Turunkan kepala, rindu tanah air. Salah hafalan. 2 baris terakhir, angkat kepala, lihat bulan. Turunkan kepala, rindu tanah air. Baik, kalian anak-anak baik. Kakek besar, aku datang jenguk kakek, bukan mau minta uang. Rama pintar sekali. Sehari-hari di mana belajarnya?
Kakek besar, aku nggak sekolah. Nenek, ayah, dan bibi yang mengajariku. Oh, begitu. Jadi kakek besar, besok kau masuk ke sekolah elit Kota Jaya ya, oke? Kenapa? Raffi dulu masuk sekolah elit sangat susah payah. Dia mana begitu mudah. Nenek, boleh nggak? Tentu boleh, nak. Kakak, katanya kakak kasih hadiah buat semua. Jualan ikan itu capek. Sungguh berarti. Ayo keluarkan, biar kita lihat. Oke. Apa barang bagusnya? Paling cuma asinan, telur, atau oleh-oleh jelek. Karya 3 seniman Ming. Paling nggak 200 juta. Shade ini sangat bagus. Kayaknya jenis Imperial Green. Maya, berarti hadiahmu aku suka. Ini dari putriku, cucumu khusus buat ayah. Keramik biru dinasti Tang. Ayah suka nggak? Ini dari mana kau dapat? Ini, Jaya belikan. Rumah masih banyak. Suka, semua kasih ayah. Ayah, Kak Fajar, Kak Arya. Aku tahu kakak jualan ikan. Mana mungkin mampu beli barang-barang ini? Barang-barang ini bukan aku beli, diberikan orang. Diberikan? Mana ada orang kasih barang mahal ke penjual ikan? Kakak, tak usah pamer-pamer. Keluarga Maya tak mata duitan. Kalau semua palsu, apa maksudmu tipu kakak dan ayah? Maya, tipu kita pakai barang palsu. Berani tipu ayah. Cepat bicara jujur. Ini barang palsu kan? Dasar tak tahu barang. Apa kau bilang? Ini hasil didimu. Anakku yang baik. Gimana bicara ke kakek? Aku tak salah. Dasar bocah. Berani bicara ke kakek. Biar kakek ajarkan aturan keluarga Maya. Dia cuma pedagang ikan. Kok sekuat itu? Cucuku memang nakal, biar aku yang ngajari. Tak usah campuri orang lain. Nenek ini galak tapi sayang. Kalau beneran main tangan, keluarga ini semua tak cukup buat nenek pemanasan. Raffi, kakek kedua, tangan tak apa. Biar Raffi urus. Maya, lihat Raffi anak Rina, pintar. Lihat cucumu, berulah terus. Tak hormati orang tua. Betul, tak tahu tata krama. Memang anak tak sekolah. Kakek besar, aku cucumu sendiri. Kenapa kakek tua dan kakek kedua tak suka aku? Cuma suka orang lain. Cukup. Jangan banyak omong. Rama, cucu ipar kalian. Rama, baik. Kakek besar suka kamu. Barang dari nenekmu, sungguh atau palsu, kakek besar tetap senang. Ayo makan, jangan ribut. Putri Sulung, mohon maaf malam ini tidur di sini sama Rama. Nenek, aku tak mau tidur sini. Aku mau tidur di sana. Itu kamar Nona Rina. Mana ada tuan rumah tidur di kamar tamu? Adik Rina, benar kan? Kakak benar, pengurus. Kamar itu biar kakak dan Rama tidur di sana. Bang Harimau, ini aku, Rina Maya. Aku mau minta kau hukum seseorang. Uang bukan masalah. Harus keras sekali. Kalau kau mau lawan aku, jangan salahkan aku kejang. Harimau paling kejang di Kota Jaya. Kali ini, aku akan usir kau dari keluarga Maya. Kakak, ayah mau ulang tahun 80. Kita cari hadiah ulang tahun dan cari hotel ya. Oke, kebetulan aku gak ada urusan. Adik, ngapain kamu ajak aku ke sini? Tentu saja ada hal yang mau ku bilang. Pintu keluarga Maya bukan sembarangan bisa masuk. Kakak turun saja, aku siapin kejutan buat kakak. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Aku mau kasih pelajaran. Biar di keluarga Maya, kau tahu posisi sendiri. Jangan paksa aku. Cepat keluar dari sini. Kalau enggak, kamu yang akan jatuh di sini. Lain kali, cucumu yang lancang itu. Kamu mau apa? Ngapain diam? Serang dia. Aku tanggung. Kalian, serang saja. Walaupun sudah tua, tapi tubuhnya masih bagus. Begini saja, temani kami.
Nanti kami pelukmu lembut ya. Tua pun tetap A8. Bibi, lama nggak ada pacar ya? Usiaku bisa jadi ibu anak nakal kalian. Berani bicara begini? Aku akan gantikan orang tuamu menegur kalian hari ini. Cari mati! Hajar sampai mati! Kerjaan pun tak bisa. Buat apa aku bayar kalian? Aku bayar 2 kali lipat. Cepat, hukum wanita itu. Hajar sampai mati. Tenang saja. Bayang, kerja. Pasti puas. Tigo, kau mau puaskan siapa? Ngapain diam? Cepat serang! Lihat dulu siapa ini. Tigor, kau jago juga ya? Keren juga. Bu Sari, aku salah. Tigor, kamu punya koneksi luas juga. Keren juga. Bu Sari, aku salah. Kamu kenal Bang Harimau? Kenal. Dulu dia dihajar sampai seperti anjing liar. Berbaring di pinggir jalan, hampir mati. Aku yang kasih dia makan. Baru bisa hidup sampai sekarang. Bu Sari benar. Hidupku karena Bu Sari. Bu Sari, wanita ini berani kurang ajar. Aku urus dia sekarang. Pergi. Bawa orangmu, lenyap semua. Baik, kami pergi. Putri Maya, jangan sombong. Ayah dan kakakku paling sayang aku. Kalau mereka tahu soal ini, kamu pasti akan diusir dari keluarga Maya. Aku sudah lama tak urus dunia ini. Tapi kau pakai cara dunia ini, harus ikuti aturan dunia ini. Hentikan Putri Maya! Kau mau apa, Karina? Kakak besar, kakak kedua, akhirnya kalian datang. Dia mau bunuh aku. Tenang. Kami di sini. Tak ada yang berani sentuhmu. Apa Putri Maya panggil orang aneh ini buat hukum kamu? Iya, kata dia ayah ulang tahun. Bawaku siapkan hadiah, menipuku ke tempat ini. Tujuannya menindas aku. Kakak, kalau benaran benci aku, bilang saja padaku. Kenapa begini? Aku tahu, kau merasa aku merebut hidupmu, tapi aku tak pernah berniat menyakitimu. Putri Maya, katakan padaku, ada apa sebenarnya? Awalnya kupikir kau cuma hidup di pinggiran, tak tahu tata krama. Tak sangka hatimu kejam, panggil orang luar buat sakiti keluarga. Aku telepon ayah sekarang. Wanita kejam begini, keluarkan dari keluarga Maya. Kakak benar, kamu yang biasa di pasar berjuang di jalanan, bawa budaya buruk ke keluarga Maya, merusak nama baik. Hari ini kau akan dihukum, biar kau tahu aturan keluarga Maya. Hukum aku? Kalian hebat juga, tak tahu benar salah, tak tahu sebab akibat. Rina bilang apa saja, kalian percaya? Biar ku seret, ini kepercayaan antar keluarga. Keluarga Maya begitu memihak, tak tahu benar salah. Aku tak butuh keluarga ini, tak usah lihat kalian bikin onar, menjijikan. Kak Fajar, jangan marah. Pak Karina cuma salah paham. Mungkin dia tak sengaja. Kurang ajar. Ayah cari kamu 40 tahun, habis tenaga baru temukan kamu. Kau tak tahu menghargai, tak tahu diri, malah cari ribut. Balik-balikkan fakta. Masih ada keluarga Maya dan ayah. Ku beri kau kesempatan. Minta maaf ke Rina. Kemudian ikut aku ke makam keluarga Maya, mengaku salahmu. Kalau kau mau, aku tak akan kasih tahu ayah soal ini. Ku beri ampun, tak akan dihukum. Minta maaf, mengaku salah. Kalau aku tak mau? Kau lancang, berani bicara kasar. Hari ini aku harus hukum kau di sini. Putri Maya. Sudah begini, masih sok keras. Lihat saja kau lawan aku. Tunggu saja kau diusir dan takkan pernah bangkit lagi. Tenang saja. Aturan dunia, kau bawa bodyguard, aku juga panggil orang. Jangan bilang aku ngejarin, menang dengan tak adil. Berani panggil orang? Kau memang cari masalah. Hentikan! Dia sudah buat onar di sini. Kau juga ikut onar? Biar orang ketawain keluarga Maya. Kak Fajar, Kak Arya, salahku, semua salahku. Selama ini aku ambil tempat kakak dan ambil semua kasih sayang kalian. Kakak pasti kesal, makanya lakukan ini. Maya, saat aku datang, di luar pabrik ada preman yang berandalan. Apa mereka yang kau panggil Danggu Rina? Aku tahu itu kau. Dulu di pasar, kamu nempel sama preman. Sekarang di keluarga Maya, sifatmu masih sama. Kak, jangan cegah aku. Hari ini aku harus hukum dia. Biar dia berubah dari sikapnya.
Putri Maya, kau! Beraninya kau pukul aku! Aku kakak kandungmu! Tak peduli aturan keluarga Maya! Tak peduli hubungan darah! Hubungan darah? Kau tak tahu mana benar mana salah. Selalu bela dia. Bantu fitnah aku. Tak pantas kau bicara aturan. Aku pukul orang tak tahu mana benar mana salah. Kau tak tahu aturan! Beraninya kau pukul kakak kandungmu! Dulu, anak buahku kalau tak tahu mana benar dan suka cari ribut, takkan cuma kena satu pukul. Hari ini, aku sudah berlapang dada. Kak, kenapa diam saja? Cepat telefon ayah. Biar ayah lihat wajah asli Putri Maya. Biar ayah usir dia dari keluarga Maya. Maya kakak, seperti ayah aku, kakak kandungmu. Apa kau tak hormati kakakmu ini? Ini tanya terakhir. Kau mau ngaku nggak? Preman itu kau panggil buat ganggu keluarga. Kau mau apa? Jangan sentuh Rina. Aku itu mundur 3. Kalau tak ngaku kebenaran hari ini, aku pastikan kau menanggung akibatnya. Biar kau tahu apa itu hukuman yang sesungguhnya. 3. Aku ngaku. Rina, bilang saja. Ada apa sebenarnya? Jangan sembunyi. Ada kami di sini. Tak ada yang... Putri Maya, kau memaksa Rina berbohong. Rina, jangan takut. Ada kami di sini. Dia takkan berani. Iya, kakak yang panggil. Dia mau habisi aku. Mau usir aku dari rumah. Putri Maya, di hadapan kakak sendiri, kau berani ancam Rina. Sekarang, Rina sudah bilang kebenaran. Apa pembelaanmu? Pembelaan? Apa berguna? Kalian berdua buta hati. Bertekad membelakanginya. Takkan percaya apapun. Buat apa bicara? Lakukan! Tangkap wanita yang tak tahu diri ini. Dan hukum dia! Hentikan! Ayah, kenapa tak istirahat di rumah? Kenapa ke tempat begini? Tempat ini berantakan dan berbahaya. Kalau ayah terluka gimana? Kemana aku harus izin ke kamu? Ayah, pas sekali ayah datang. Lihat Putri Maya. Dia benar-benar lancang. Dia cari preman untuk ganggu Rina. Malah pukul aku. Keluarga Maya jadi kacau. Memang salah besar. Maya, kau kakak sulung. Kau jelaskan. Benarkah? Ayah, menurut Rina dan yang kita lihat, memang begitu. Maya tak cuma ancam Rina, malah pukul Arya di depan umum. Tak mau akui salah, sikapnya sangat kasar. Ini pelajaran buat lo. Biar kau tahu tempatmu di keluarga Maya. Jangan nekat keluar dari keluarga Maya. Kalau tidak, hari ini kau yang jatuh. Lain kali cucumu yang lancang itu. Rina, ada apa sebenarnya? Preman itu siapa yang panggil? Iya, Rina. Jelaskan padaku. Biasanya kau lembut, bijak. Kenapa bisa berbuat begini? Apa ada salah paham? Maya kau disakiti. Ayah pasti beri keadilan. Menurut aturan, Rina kau sengaja bersekongkol, menghancurkan keluarga, membuat perselisihan, berlutut di depan kuburan, sampai Maya maafkanmu, baru kau boleh bangun. Kalau ada lagi, keluarkan dari keluarga Maya. Ayah, Rina selalu lembut dan bijak. Pasti Putri Maya yang menekannya, makanya dia salah langkah. Kau ikuti hukum, berlutut di kuburan, refleksikan diri. Arya, kau awasi proses hukumnya. Suruh mereka berlutut dan merenung. Jangan ada kecurangan. Tenang saja, Ayah. Aku pasti laksanakan. Takkan ada kecurangan. Maya, jangan marah lagi. Ayo ke sekolah sama ayah. Jemput cicitku. Putri Maya, kenapa? Aku temani ayah selama ini, merawatnya dengan hati-hati. Dibandingmu, anak kandung yang baru pulang, kenapa ayah selalu bela kau? Hubungan darah itu penting. Tunggu saja, aku pasti merebut semua milikku. Nenek Maya, tolong maafkan nenek. Nenek sudah berlutut sepanjang malam. Kalau terus berlutut, dia pasti nggak kuat. Tolong maafkan dia. Maya, lihat dari aku dan kamu pun punya cucu. Maafkan Rina.
Lagi pula Rama masih anak kecil. Dia pasti juga nggak mau lihat neneknya terus berlutut begini. Kamu juga tahu, tubuh Rina sangat lemah, selalu butuh obat. Kalau terus berlutut nanti bisa celaka. Nanti sulit jelaskan ke Bapak. Terima hukuman. Salah harus dihukum. Aku anak kecil pun tahu. Kalian udah tahu. Rama benar. Salah harus dihukum. Ini haknya. Saat dia menyakitiku, tak pernah mengurangi sikapnya. Kakak, aku tahu kamu masih marah. Gak apa, aku gak salahkan. Kalau tak maafkan aku tetap berlutut sampai kau lega. Masih ada sikap menyesal. Maya, jadi kamu sudah maafkan Rina? Belum juga. Biarkan dia terus berlutut. Soal maafkannya, aku pikirkan dulu. Maya, Rina memang tak punya keluarga. Dia diadopsi ayah dan tumbuh di keluarga Maya. Dia takut kehilangan kita, makanya salah langkah. Maafkan dia kali ini. Maya, aku tahu kau disakiti. Tapi dia juga sudah mengaku di hadapan leluhur. Harus begitu tega. Betul. Dia memang pelit hati, suka dendam. Kalau Rina tak mati, dia takkan berhenti. Diam! Tak usah kau bicara. Maya, kakak mohon, maafkan Rina kali ini. Demi ayah, demi satu keluarga, maafkan Rina. Baiklah, aku maafkannya. Jangan ganggu aku antar Rama. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah maafkan aku. Tenanglah, Kak. Aku pasti bertobat. Takkan salah lagi. Kita bersaudara, saling jaga. Putri Maya, jangan sombong. Hari ini aku kalah, tapi belum selesai. Satu hari nanti, aku akan usir kau dari sini. Keluarga Maya harus jadi milikku. Siap, tunggu saja. Aku mau lihat apa kau bisa usir aku. Ya, memang cenderung. Malah rencana Putri Maya kerja di Maya Corp. Dia cuma jual ikan. Gak punya gelar, gak punya wawasan, komputer pun gak bisa. Mana bisa kerja di perusahaan? Ayah cuma terpengaruh darah. Bukan karena dia hebat. Cuma cari alasan kerja biar dapat saham Maya Corp. Kenapa? Ayah pasti punya alasan. Maya Corp hasil kerja ayah. Dia nggak akan main-main soal perusahaan. Baguslah, Putri Maya. Kalau ke Maya Corp, banyak cara buat kau malu. Biar kau kehilangan muka. Lihat saja kau bisa bertahan. Kakak benar, ayah sudah atur. Jangan asal tebak. Pokoknya buat kebaikan keluarga Maya. Ayah sudah atur. Kau kerja di Maya Corp. Mulai dari dasar. Pelajari bisnisnya. Kakak itu putri asli keluarga Maya yang lama hilang, kan? Jangan keras, jangan asal bicara. Kalau Pak Manajer Rina dengar, kerjamu bakal hilang. Dina, Maya baru datang, belum paham bisnis. Antar ke divisi penjualan, biar dia kenal proses kerja. Tenang saja, kakak baru pulang. Aku pasti baik padanya. Aku akan akur dengannya. Izinkan aku kenalkan, ini Putri Maya. Dulu dia jualan ikan di pasar, tak sekolah tinggi, tak pernah urus bisnis perusahaan. Mulai sekarang di divisi penjualan. Belajar dari kalian, bantuannya ya. Sudah di divisi penjualan. Aku mau tanya. Bisa baca laporan keuangan? Tahu cara hitung kinerja penjualan? Jangan sampai tak bisa apa-apa, malah jadi beban kita. Betul. Jualan ikan. Kenapa bisa ke divisi penjualan Maya Corp? Kami lulusan kampus ternama, jurusan keuangan. Si penjual ikan kerjasama dengan kami. Itu hinaan bagi kami. Putri Maya, lihat saja nasibmu. Di wilayahku, banyak cara buatmu pergi. Jangan begitu. Kak Maya lama hidup di luar. Tak sekolah tinggi. Wawasan dan bicara tak sehebat kalian. Tolong maklumi. Nanti kita ajari dia. Jangan pura-pura baik. Rina Maya, kakak besar dan kedua tak di sini. Tak perlu pura-pura. Ini yang kamu bilang akur? Bagus. Ya, apa salahnya? Tak tahan. Pergi sana. Tak ada yang menghalangi. Maya Corp bukan tempat buat penjual ikan sepertimu. Kau yang harus pergi. Aku putri asli keluarga Maya yang sah. Kau cuma anak angkat ayah. Kalau bukan kasihan keluarga Maya mengadopsimu dan membesar kamu, kau pikir bisa seperti sekarang? Putri Maya, diam. Kenapa?
Di rumah sendiri, tak boleh bicara. Kau anak angkat, berani atur putri asli. Kau! Tunggu saja! Antar dia ke tempatnya. Jaga dia baik-baik. Ikut aku. Jangan berdiri di sini. Merusak kerjaan. Kau duduk sini. Cepat kena tugasmu. Pak manajer bilang, kau harus belajar. Jangan ganggu kami. Rina, ini ancamanmu padaku. Cuma segitu saja. Berani main-main di depanku. Masih berdiri? Cepat duduk. Mau aku undang kau duduk? Aku tak duduk sini. Tak duduk sini. Mau duduk mana? Divisi penjualan. Cuma kursi ini kosong. Jangan sok banget. Mau ke mana? Pak manajer suruh kau kenal tugasmu. Jangan pergi. Kursi ini bagus. Aku duduk sini. Gak boleh. Jangan duduk sini. Ini kursi Pak manajer. Cepat bangun. Tempatku sendiri. Mau duduk manapun boleh. Kalau Rina keberatan, suruh dia bicara padaku. Ada apa? Bukannya ku bilang awasi Putri Maya? Pak, manajer Maya, gawat. Putri Maya rebut kantor Anda. Pak, cepat kembali. Dasar tak guna. Tak bisa cegah pedagang ikan. Ku beri perintah. Segera, usir dia dari kantor. Walau harus tarik, tarik saja. Aku segera tiba. Putri Maya, kau keterlaluan. Baru hari pertama, kau memanfaatkan statusmu menindas karyawanku. Tak peduli aturan perusahaan? Akan ku bilang kakak besar, biar kau dihukum. Hukum aku? Tanya saja anak buahmu. Apa mereka sedang ngaku semua ini perintahmu? Dasar tak guna. Putri Maya, apa maumu sebenarnya? Sangat mudah, aku mau kursi ini. Kursi ini? Lihatlah dirimu sendiri. Posisi di divisi penjualan bukan karena statusmu, bukan karena keras kepala, tapi karena kemampuan. Aku kerja di Maya Corp 30 tahun. Total pesanan penjualan sudah mencapai 100 miliar. Jika penjualannya lebih tinggi, kantor ini kuberikan. Janji, ingatlah. Jaya, buat pesanan 2 triliun ke Maya Corp. Proses segera. Baik. Segera siapkan pesanan 2 triliun. Untuk Maya Corp. Prosesnya dipercepat. Aku antar sendiri. Tak boleh ada salah. Baik, Bu Jaya. Aku siapin sekarang. Putri Maya, kamu suka bual. Penjualanku 1 triliun. Kau jualan ikan seumur hidup tak akan sampai. Sekarang malang aku pesanan 2 triliun. Biar ku seret. Pesanan 2 triliun dari mana? Turun dari langit? Sudah ku bilang cuma telepon saja. Lihat saja nanti. Tunggu saja. Kau cuma bohong sendiri. Cuma telepon saja. Kau pikir kau siapa? Pedagang ikan. Kau kenal orang penting? Dapat pesanan 2 triliun? Jangan mimpi di sini. Pesanan segera datang. Cepat turun dari kursiku. Keluar dari kantorku. Pak manajer Maya, gawat. Tak, ini kabar baik. Pendiri Medika Nusantara Raya, Bu Jaya-Jaya datang. Dia mau kasih pesanan 2 triliun ke Maya Corp. Lihat, sudah ku bilang, pesanan segera datang. Sekarang, boleh aku duduk di sini? Mana mungkin? Kita sudah beberapa kali ikut tender Medika Nusantara. Proposal yang dikirim tak pernah ketemu orangnya. Tak pernah direspon. Kok hari ini malah kasih pesanan? Pesanan besar 200 miliar. Astaga, 200 miliar? Apa benar dia yang telepon tadi? Sebenarnya dia siapa? Bisa suruh pendiri Medika Nusantara antar pesanan sendiri. Iya, Medika Nusantara perusahaan besar. Pendirinya Jaya-Jaya sangat dingin dan sombong. Tak pernah hormati orang. Dulu dia cuma pedagang ikan. Omong kosong. Dia yang telepon. Dia cuma beruntung saja. Pedagang ikan. Tak sekolah, tak pintar. Mana mungkin kenal orang Medika Nusantara? Pesanan ini pasti Medika Nusantara tertarik dengan kemampuan dan potensi Maya Corp. Makanya datang sendiri. Tak ada hubungan sama Putri Maya.
Aku temui Bujaya. Kau awasi Putri Maya. Jangan sampai kabur. Jangan sampai ke bawah. Ganggu penandatanganan. Kalau ada sedikit salah, langsung kau dipecat. Baik, Pak Manajer. Aku awasi dia. Tak biarkan dia kabur. Rina, ingat ya. Tak izinkan aku ke sana. Nanti pesanan tak bisa ditandatangani. Jangan datang memohon aku ke sana. Jangan asal ngomong. Itu urusan aku dan Bujaya. Apa urusanmu? Minta aku ke sana? Cuma mimpi. Aku tunggu di sini. Tunggu kamu datang, undang aku. Rina, Maya. Bujaya datang ke sini, Maya Corp jadi lebih berkilau. Aku Bapak Maya, CEO Maya Corp. Ini manajer divisi penjualan, Fajar Maya. Bapak, Pak Fajar, skip saja basa-basi. Baik, kita langsung ke pokoknya. Bujaya, kontrak kerjasama ini merupakan kebanggaan Maya Corp. Aku jamin, kualitas produk dan layanan Maya Corp paling unggul di industri. Takkan kecewakan kepercayaanmu. Bapak Maya, waktuku terbatas. Langung tanda tangan. Rina, kenapa diam saja? Cepat tanda tangan! Biar aku saja. Tunggu dulu. Bujaya, apa maksudnya? Pak Fajar, kamu tak pantas tanda tangan kontrak ini. Bujaya, apa maksudnya? Aku manajer divisi penjualan Maya Corp. Harusnya aku yang tanda tangan. Tak mau ulang. Kontrak ini di Maya Corp cuma satu orang yang berhak. Mulai sekarang, aku kasih setengah jam. Jika tak ketemu dia, kontrak ini langsung kubawa. Bujaya, siapa itu? Namanya? Putri Maya. Putri Maya. Rina, masih berdiam apa? Cepat panggil Maya ke sini, cepat! Baik, Bang. Sudah pulang? Kukira kamu masih lama. Kenapa? Order 2 triliun gagal ditandatangani? Putri Maya, aku tak tahu cara apa kamu kenal orang Medika Nusantara. Sekarang juga ikut aku ke ruang rapat tanda tangan. Aku tak mau. Kamu gila. Kalau karena kamu Maya Corp kehilangan order besar Medika Nusantara. Kalau Bang marah, kamu sambut tanggung. Sikapmu begini. Undang aku. Aku takkan pergi. Kamu mau apa? Gak apa-apa, cuma haus. Bawa aku segelas air. Putri Maya, kamu keterlaluan. Cuma tanda tangan saja. Harus susah-susahin aku. Sudah ku bilang, kau akan mohon aku ke ruang rapat. Kau sendiri yang tak percaya. Salah siapa? Air dingin, tak mau? Panas, tak bisa ditelan. Putri Maya, kau mau apa baru mau ke ruang rapat? Aku lapar. Tak ada tenaga tanda tangan. Tinggal 10 menit saja. Mana bisa kutemukan makan? Bukannya kau juara 1 penjualan? Otakmu paling cerdas. Masih perlu aku ajari? Rina, ada apa? Bu Direktur Jaya sudah telepon ketiga kali. Kenapa belum ajak Putri ke sana? Bang, bukan aku tak ajak. Dia sendiri tak mau pergi. Dia sengaja susah-susahin aku. Putri, order Medika Nusantara sangat penting bagi Maya Corp. Jangan marah lagi. Ayo, ikut aku. Aku pergi. Boleh. Suruh Rina mohon padaku. Aku pergi langsung. Ada apa ini? Ada apa antara kalian? Gak apa-apa. Cuma ada yang suruh aku duduk di sebelah toilet, tempat paling jelek. Juga suruh karyawan buat ganggu aku. Itu benar? Minta maaf ke Maya? Gak mau. Dia yang cari ribut. Sengaja ganggu aku. Rina, dengar lagi. Cepat minta maaf ke Maya. Maaf. Maafnya ndak tulus. Aku nggak terima. Putri Maya, aku sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Cuma 5 menit lagi. Rina, minta maaf dengan tulus. Maafkan dengan tulus. Gak mau. Kenapa aku yang salah? Bang, kamu tega pukul aku. Biasanya aku terlalu memanja ibu. Sekarang Maya Corp kritis dana hampir putus. Medika Nusantara order 2 triliun ini adalah harapan terakhir kita. Kenapa kamu nggak mikirin situasi? Matamu belum buta, tak sia-sia aku berbuat. Kak Maya, maaf. Aku salah. Tak patut menyusahimu. Tak patut kasih tempat buruk. Maafkan aku. Sudah. Maaf diterima. Pak Direktur Maya, semoga nanti bisa kerjasama lagi.
Maya sebenarnya siapa? Sekarang, aku boleh duduk di sana kan? Tentu saja, Maya. Dan mulai hari ini, kau manajer divisi penjualan. Rina, kau bantu Maya. Bantu kerjanya. Kau musuhku, mau rebut segalaku. Akan kubiarkan kau berhasil. Maya, aku tahu soal hari ini. Order 2 triliun berkat kamu. Kau sangat bantu keluarga Maya. Ayah, besok ulang tahun ayah. Hari ini ada kabar baik. Benar-benar beruntung. Beruntung apa? Menurutku dia cuma hoki saja. Cuma beruntung saja. Pikir dia hebat. Diam! Tak bisa bicara. Diam saja. Aku tak salah. Meski dapat order 2 triliun. Menolong saat genting. Tapi masalah besar Maya Corp belum tuntas diselesaikan. Masalah apa? Kubilang, kau tak bisa selesaikan. Kau baru masuk perusahaan, tak tahu apa-apa. Cuma tahu tanya sana-sini, buat kacau. Itu paten inti. Proyek riset Maya Corp sekarang tersendat karena paten ini. Tak bisa maju. Paten siapa? Jaya-Jaya, legenda riset dunia medis. Sifatnya aneh, tak bisa diatur, tak mau dijual, tak mau berikan lisensi. Sudahlah, besok ulang tahunku. Jangan bahas hal-hal ini. Merusak mood. Paten Jaya, kau bisa dapatkan ini buat hadiah ayah di keluarga Maya. Aku bisa kokoh berdiri. Nanti aku akan secara terbuka usir kau dari keluarga Maya. Jaya, paten yang kamu pegangnya Maya Corp butuh, siapkan surat izinnya. Besok antar ke keluarga Maya. Buat hadiah ulang tahun kakek. Baik, Ibu. Akan saya atur. Sekretaris Zain, siapkan hadiah mewah. Besok antar ke keluarga Maya, ulang tahun kakek. Selain itu, kamu cek dulu. Maya Corp, asal utamanya kebangkrutan. Semakin detail, makin baik. Baik, Bu Direktur. Saya segera urus. Guntur, besok pagi bawa sertifikat hak jaya ke keluarga Maya. Buat ulang tahun kakek. Profesor Jaya, Maya Corp sudah minta berkali-kali, tapi Anda tak mau. Kenapa kali ini? Perintah ibu saya. Ibu Anda yang jarang terlihat, Direktur Putra Salju Nusantara. Ya, harus sampai aman. Tak boleh ada salah. Baik, saya antar sendiri. Jamin aman. Selamat datang di Maya Corp. Saya asisten Profesor Jaya, Guntur. Ini dokumen paten yang Profesor Jaya berikan. Coba lihat. Benar-benar mudah dapat. Besok aku kasih ini ke ayah. Ayah pasti bangga padaku. Nanti lihat saja kau diusir dari keluarga Maya. Putri Maya. Jaya, surat lisensi paten yang kamu kirim kenapa belum sampai? Ibu, paten sudah kuserahkan ke Guntur untuk dikirim. Saya belum terima sama sekali. Tenang saja, besok saya ke sana sendiri ucapkan selamat. Nanti semua akan jelas. Baik. Ini putri asli keluarga Maya. Cuma berias dikit, karismanya keren banget. Memang pantas putri kelahiran. Iya, kualitasnya beda jauh sama orang biasa. Kakak, kamu datang. Tadi ada yang bilang kamu terlihat mewah. Tapi mewah bukan cuma pakai baju yang mahal. Beberapa orang, walau pura-pura, di dalamnya tetap tak bermutu. Benar juga. Tapi menurutku, kamu bicara soal diri sendiri. Kakak, hari ini ulang tahun ayah 80. Kamu siapin hadiah apa? Hadiahku masih di jalan. Di jalan? Kamu gak siapin apa-apa ya? Baru pulang ke keluarga Maya, ulang tahun ayah pun tak peduli. Putri asli begini, sungguh cuek sekali. Ayah, semoga panjang umur, sehat selalu. Selamat ulang tahun. Aku siap hadiah besar buat ayah. Hadiah apa bikin kamu sombong? Ayah, ini sertifikat lisensi paten inti dari Profesor Jaya-Jaya, ilmuwan terkemuka bidang medis. Paten, Profesor Jaya, Maya Corp gak dapat selama ini kan? Dia malah dapatnya. Rina, bagaimana kau bisa dapat paten Profesor Jaya? Kita sudah minta berkali-kali, tapi tak berhasil. Kak, aku sudah cari Profesor Jaya berkali-kali. Berusaha keras, minta terus. Habis susah payah baru dapat. Cuma mau kejutan buat ayah, bantu Maya Corp lewat krisis. Rina memang hebat. Memang pantas adikku. Tak seperti orang lain. Ulang tahun ayah tak siap apa-apa. Datang tangan kosong. Memalukan. Kali ini, lihat saja kau. Ternyata sertifikat hak jaya ini kau curi. Putri Maya. Kau mau apa? Rina dapatnya sendiri. Kau cuma iri padanya. Kak, aku tahu kau tak puas. Tapi jangan fitnah aku. Fitnah?
Sertifikat ini aku suruh Jaya kirim. Buat hadiah ayah. Putri Maya, kau jago bohong. Mana mungkin kau kenal Profesor Jaya? Jaya anakku, mana mungkin tak kenal? Dia bilang Profesor Jaya anaknya. Berani sekali ngomong. Profesor Jaya itu pakar ilmuwan. Mana mungkin anak pedagang ikan. Berani sekali kau bilang Prof Jaya anakmu. Maya, jangan asal ngomong. Profesor Jaya dari Teknologi Global. Bu Direktur Jaya dari Medika Nusantara. Bu Direktur Jaya, Profesor Jaya, kenapa ke sini? Silakan duduk. Bu Direktur Jaya, Profesor Jaya, selamat datang. Ibu, kami datang. Maaf membuat ibu tunggu. Ayah. Baik. Tak sangka aku punya cucu yang sehebat ini. Cucuku. Aku tak tahu. Bagus sekali. Ternyata pesanan 2 triliun Medika Nusantara bukan cuma hoki. Maya suruh Jaya kirim ke sini. Gak mungkin. Ini bohong. Ini gak benar. Hantaran saya yang terbaik. Aku putri asli keluarga Maya. Kamu cuma pedagang ikan. Bu Direktur Jaya mana mungkin anakmu? Putra Salju Nusantara. Sekretaris Zain. Bukannya itu Sekretaris Zain dari Putra Salju? Putra Salju, perusahaan nomor 1. Kenapa dia datang ke pesta kakek Maya? Ya, Putra Salju sangat misterius. Sekretarisnya jarang muncul. Kenapa hari ini datang sendiri? Kakek, hantaran ulang tahunmu sudah sampai. Bu Direktur Maya, hantaran ulang tahun sudah saya bawa. Maya, kamu... Jangan-jangan kamu pemimpin Putra Salju? Aku. Gak mungkin. Ini bohong. Dia cuma pedagang ikan. Mana mungkin Direktur Putra Salju? Gak mungkin. Selain hantaran ini, ada satu hal lagi untuk keluarga Maya. Kakek Maya, Bu Direktur. Setelah diselidiki, Maya Corp kebangkrutan. Bukan karena pasar, tapi Bu Rina manfaatkan jabatan lama curi uang perusahaan buat boros pribadi dan investasi luar negeri. Totalnya sampai ratusan triliun. Gak, bukan aku. Aku gak. Rina. Apa kata Sekretaris Zain benar? Tahu berani curi uang perusahaan? Rina, katakan padaku, sebenarnya ada apa? Kakek Maya, Bapak Direktur. Ini bukti lengkap Rina mencuri uang. Setiap uangnya kemana, semua ada jejaknya. Kau hancurkan segalanya. Kubunuh kau. Kakak besar, ini Rina. Aku adik kesayangan kalian. Aku bagian keluarga Maya. Jangan begini padaku. Kau bukan adikku. Bawa dia pergi. Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Bantu aku, mohon. Mohon pada bapak dan kakak. Aku tak mau ke polisi. Mohon, kau merebut hidupku. Dikeluarkan dari rumah. Waktu aku menderita, ada yang kasihaniku. Ada yang belaku. Tak sangka hubungan keluarga akhirnya begini juga. Aku yang ayahnya tak bisa mendidiknya. Bapak hasrat buta mata. Menyesatkan jalan. Tapi keluarga adalah harta terberharga seumur hidup. Maya, kakak maafkan. Salah paham kamu. Selalu bela Rina. Kakak bodoh. Adik aku berangsik. Dulu selalu tindasmu, merendahkanmu, bantu Rina menentangmu. Kakak besar, kakak kedua. Yang lalu, biarkan berlalu. Kita satu keluarga. Tak ada dendam yang tak bisa dihapus. Nenek, kakek besar, kakek tua, kakek kedua, ayo kita foto keluarga. Baik foto keluarga. Keluarga kita akhirnya lengkap.